Ya udahlah saya ikut katekisasi di salah satu gereja. Berjalan berapa bulan ya? Paling juga cuma 3 bulan lah, 3 bulan. Habis itu ya udah tiba-tiba saya di call. Ya udah baptis aja sekarang yuk. Yang ngajak siapa? Ada lah. Yang perempuan itu, ya, yang telepon bapak itu. Jadi kalau menurut saya mendingan sebutin namanya aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Namanya Lina Wijaya. Lina Wijaya. Ada di TikTok. Oke, nah saya dengar nih dari Melisa nih bahwa waktu itu pihak Lina Wijaya menghubungi pihak kita, ngajakin podcast. Yang hubungin Melisa, Ecen ini? Itu saya. Oh, karena saya jadi asistennya Bu Lina waktu itu. Oh, nah si Bu Lina Wijaya ini dapat nomor Ecen dari mana? Dari TikTok. Awalnya gini kok, saya kan masuk ke room di TikTok kan suka ada komal tuh ya, komal. Saya masuklah ke situ, saya kesaksian gitu ya. Kesaksian udah masuk Kristen atau kesaksian apa? Enggak, kesaksian saya ragu dengan Islam. Oh, oke. Saya ragu dengan Islam. Ini tawarin, lu mau Alkitab nggak? Nih gua kasih. Ada Alkitab di HP. Jangan yang di HP, ini yang asli aja nih gua kasih. Udah kasih gratis kan. Saya dimintain nomor sama alamat, nah dikirim. Nah dari situlah mulai. Mulai di situ. Terus dia waktu itu kan dia nyari asisten pribadi tuh. Terus saya nawarin, loh boleh gak saya? Sekalian saya pengen lihat pelayanan gitu. Saya pengen lihat pelayanan publik dong, gimana sih cara dakwah Kristen tuh. Ya udah boleh. Ya itu saya ikut dia dari situ awalnya. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah kesaksian dari seorang mantan orang dekat dari penginjil Lina Wijaya, yaitu Bang Cecen. Melalui videonya di channel Kohdon Ditan, Bang Cecen ini atau Bang Ilyas ini membongkar rahasia, yaitu tentang kedekatannya dengan penginjil Lina Wijaya. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Ada seseorang yang nyuruh saya ditelepon malam-malam, ditelepon, lu kalau mau masuk Kristen gua saranin jangan ke Katolik deh, karena Katolik sama aja kayak Islam. waduh, apa yang sama? Dia kan masih pakai ini purgatori. Purgatori istilahnya cuman sistem kepercayaan untuk hari di akhirat. Tapi si konsep ketuhanannya kan jauh beda. Iya, dia cuma nyerang di situ aja sih, katanya masih mendoakan orang mati. Padahal kalau orang mati udah beriman sama Tuhan Yesus, dia udah menerima upahnya, nggak perlu didoain lagi. Terus? Nah, oke lah, saya waktu itu kan niatnya nyari, saya nggak mau ngeklaim dulu saya harus kesini, harus ke sono. Ya, saya ya udahlah saya ikut katekisasi di salah satu gereja. Berjalan berapa bulan ya? Paling juga cuma 3 bulan lah, 3 bulan. Habis itu ya udah tiba-tiba saya di call. Ya udah baptis aja sekarang yuk. Yang ngajak siapa? Ada lah. Yang perempuan itu, yang telepon bapak itu. Lebih baik gini aja. Ini kan untuk perhatian publik ya. Di sini kita membicarakan orang itu bukan untuk menghina atau menista atau menghujat. Kita bicara apa adanya, Tan. Jadi kalau menurut saya mendingan sebutin namanya aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Namanya Lina Wijaya. Lina Wijaya. Ada di TikTok. Oke, nah saya dengar nih dari Melisa nih bahwa waktu itu pihak Lina Wijaya menghubungi pihak kita, ngajakin podcast. Yang hubungin Melisa, Ecen ini? Itu saya. Karena saya jadi asistennya Bu Lina waktu itu. Oh, nah si Bu Lina Wijaya ini dapat nomor Ecen dari mana? Dari TikTok. Awalnya gini kok, saya kan masuk ke room di TikTok kan suka ada komal tuh ya, komal. Saya masuklah ke situ, saya kesaksian gitu ya. Kesaksian udah masuk Kristen atau kesaksian apa? Enggak, kesaksian saya ragu dengan Islam. Saya ragu dengan Islam. Ini tawarin, lu mau Alkitab nggak? Nih gua kasih. Ada Alkitab di HP. Jangan yang di HP, ini yang asli aja nih gua kasih. Udah kasih gratis kan. Saya dimintain nomor sama alamat, nah dikirim. Nah dari situlah mulai. Mulai di situ. Terus dia waktu itu kan dia nyari asisten pribadi tuh. Terus saya nawarin, loh boleh gak saya? Sekalian saya pengen lihat pelayanan gitu. Saya pengen lihat pelayanan publik dong, gimana sih cara dakwah Kristen tuh. Ya udah boleh. Ya itu saya ikut dia dari situ awalnya. Teman-teman, perlu kita ketahui terlebih dahulu, Bang Cecen atau Bang Ilyas ini awalnya adalah seorang muslim.
Dan Bang Cecen ini bahkan anak dari seorang ustadz. Karena terbujuk rayu oleh para penginjil, para misionaris, akhirnya Bang Cecen ini murtad guys, keluar dari agama Islam dan masuk Kristen. Bahkan melalui seorang penginjil yang bernama Lina Wijaya, Bang Cecen ini dibaptis masuk Kristen. Tetapi alhamdulillah akhirnya hidayah Allah datang kembali kepada Bang Cecen ini. Beliau akhirnya bersyahadat. Nah, pada waktu Ecen ini menjadi asprinya Bu Lina, itu sudah dibaptis? Belum. Oh, belum. Berapa lama itu ikut Bu Linanya jadi asprinya? Ikut Bu Linanya sebentar ya, dari Februari, Maret, April, Mei sampai sekarang. Berarti 4 bulan lah ya? 4 bulan. Terus dibaptisnya kapan? Dibaptisnya tuh bulan kemarin. Oh, baru sebulan ini? Nah, iya. Oh, dibaptisnya di gereja apa? Adalah pokoknya di gereja tapi Pentakosta. Pentakosta. Gereja atau persekutuan atau apa? Gereja. Ada gedung gerejanya? Iya, ada. Ada videonya. Apa sebutin aja gereja apa? Nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa. GPDI. GPDI. Oh. Bu Lina sebagai apa di situ, di GPDI itu? Kalau Bu Lina sih sebagai mediator aja. Karena kan Bu Lina ini kenalannya banyak, pendeta-pendeta gitu. Jadi pada saat itu, Bu Lina tuh karena ada satu hal ya, jadi yang memaksakan baptis tuh kalau bisa minggu-minggu ini harus baptis gitu. Minggu-minggu ini harus baptis. Jadi nyari ke sana kemari link sampai akhirnya ada yang menyediakan. Ya Pak Pendeta di GPDI itu. Nah, dari gereja GPDI itu berarti Ecen dapat surat baptis. Surat baptis ada. Ada di bawah sana? Oh, enggak, karena dianterin ke alamat teman. Oh, gitu. Belum saya ambil. Oh, masih di rumah teman berarti. Waktu sebelum baptis, Ecen bilang nggak sama Bapak? Enggak bilang. Terus baptisnya baru bulan kemarin. Terus belakangan akhirnya gimana? Sekarang ceritanya gimana? Sudah nggak jadi asprinya Bu Lina lagi? Sudah enggak. Sudah enggak. Kapan berarti? Berapa lama dari baptis itu? Berarti baru-baru ini aja? Iya. Sekitar ya bulan inilah, masuk bulan ini, awal bulan ini. Awal bulan Mei? Berapa Mei, iya. Oh. Terus kenapa kok tiba-tiba nggak jadi asprinya Bu Lina? Gajinya kurang? Atau enggak sih. Enggak. Gimana ya, saya waktu itu tuh pengen balik ke Islam aja. Oh gitu. Karena saya ngerasa nggak nyaman gitu. Tapi berarti udah ikut kebaktian di gereja berarti selama ikut Bu Lina itu? Kebaktian sih sebelum dibaptis pun sering ikut. Iya. Sebelum dibaptis ikut di gereja GPDI itu? Enggak, kalau gerejanya ada. Gerejanya hanya numpang baptis berarti? Numpang baptis aja. Gerejanya di tempat lain. Oh, kebaktiannya gereja lain, baptisnya di gereja GPDI itu. Oke. Teman-teman perlu diketahui juga Bang Cecen ini adalah asisten pribadi dari penginjil yang bernama Lina Wijaya. Dan melalui penginjil Lina Wijaya itulah akhirnya Bang Cecen yang notabene awalnya adalah orang Islam ini kemudian dibaptis di gereja GPDI berkat jasa dari penginjil Lina Wijaya tersebut. Tetapi ujung-ujungnya asisten pribadi dari penginjil Lina Wijaya ini merasa tidak nyaman berada di dalam agama Kristen dan lalu ingin kembali ke agama Islam, hingga lalu akhirnya Bang Cecen ini bersyahadat ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Nanti saya buatkan surat keterangan. Selesai perkara. Jaganya sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Bang Cecen yang sempat murtad dan sempat menjadi asisten pribadi dari penginjil yang bernama Lina Wijaya itu akhirnya kembali ke pangkuan agama Islam dengan bersyahadat ulang. Nah teman-teman, kita doakan untuk Bang Cecen ini mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.